kayak kenigir ya. Daun gondes. Ayo. Gede banget. Aku beli kencur Besti 85 NT. Punya adik 5. Anak pertama selain membiayai orang tua juga harus membiayai sekolah adik-adik. Dan kita belum pulang lagi sampai sekarang. Bayangkan kita berapa tahun di Taiwan. Kita menghabiskan masa muda kita untuk bekerja keras, banting tulang untuk keluarga. Jadi kalau malam itu wes reneng tidak punya tetangga. Biasaan turut paperingan gitu buat cari rebung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Besti, Bu Besti. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang kita mau ke pasar lagi ya, mendelok sayur apa yang bisa kita beli hari ini. Wow, ada fotografer moto sakura. Sepeda saya habis tak kompa itu jan enak sekali gelindingnya Mbak Bu Besti. Lapan cek aja mamai. Sehau mau beli sayur ini 2. Ayo mai cek ke izin. Oh, pasti. Tikuaya izin. Kayak kenigir ya. Beli setengah cine. Lapan ayo cek pancin. Ipai hao. Tuh. Hảo. Tuê.3次进来，来干边。760。
mau beli pisang dulu ya. Daun gondes. Aku mau beli ini, wow aja. Tapi kok ngene ya, Besti? Ayo. Gede banget. Ndak wis. Ini aku beli setengah aja ya. Setengah 35 NT. 17.500. Oh. Aku beli kencur Besti 85 NT. Gorengan apa ya? 415. Sese. Ya Allah, belanjaanku Besti sudah sateng grandul seperti ini. Terus ini kates saya dicantolkan di mana ya Allah? Ngerti ngene tadi bawa keranjang yang saja. Duh. Beriut sekali. Tak lebokkan sini nanti jeplok lagi. Belanja di pasarnya udah selesai ya Besti. Sekarang aku mau pindah ke supermarket. Ini sepedanya tak tuntun karena bawaanku terlalu beriut, jadi aku nggak bisa numpaki. Jan. Nah lihatlah, ini yang depan, terus itu yang belakang. Oh, beriut kan? Waduh, iwaknya tidak ada. Cuma ada ikan mujair tok, mbahku emong ini. Yo wes, tak tukokkan ikan bandeng saja ya. Sudah, sekarang kita pulang. Woi, mengguling. Sidanya tetap tak tumpaki lah Besti. Mosok kon nyuruh sepeda segitu jauhnya. Kegiatan belanja ke pasar, ke supermarket kayak gini tuh menurutku loh ya, menurutku itu menyenangkan banget. Karena apa? Dulu di kontrak pertama itu saya hampir sama sekali tidak pernah keluar. Jadi sekarang itu bisa keluar belanja terus ketemu teman-teman dari Indonesia itu menyenangkan sekali. Refreshingnya TKW ya di pasar kayak gitu Besti. Lihat sayur-sayur murah, buah-buah murah. Duh, menyegarkan mata sekali. Menggeh-menggeh aku. Tak ajak lihat kembang sakura yang di sini ya, bagus ya kembangnya. Wah, sudah hampir gogrok. Bagus sekali. Sudah mau gogrok teman-teman. Soalnya sudah muncul godongnya itu. Ini paling bagus sakuranya di sini.
Masya Allah, kalau tidak jadi TKW tidak akan tahu kembang sakura. Karena tidak ke Pelaur untuk piknik luar negeri. Selalu ada hikmah di balik segala hal ya teman-teman. Ini dulu pas mau berangkat nangis-nangis. Terus kemudian baru datang yuk nangis-nangis, pengennya pulang. Saya kerasan tidak mau pulang. Rumah Mbak Bu Besti ini pakai jaket gini karena makin kesini tuh makin adem. Terus ini tangan saya tak lebokkan di penghangat gini, nuan-nuan pau. Ini saya beli waktu lalu sama mas kameramen di pasar Changhua. Ini harganya berapa saya lupa, silahkan delok di video sebelumnya kalau teman-teman penasaran. Kalau ndak penasaran yo penasaran atau. Terus tadi di pasar itu saya nggak beli apa-apa, cuman beli kencur di toko Indonesia. Tadi satu bungkus gitu harganya 85 NT atau sekitar 42.500. Dapatnya ya lumayan banyak lah ya. Terus kemudian aku tadi juga beli sendok, ini sendok kayu di abang-abang yang deprok di bawah itu tadi. Ini kalau bikin konten nyendok-nyendok gitu biar tidak gemblonteng gitu loh teman-teman. Kan kalau beradu sama piring tuh glonteng katanya saya itu kalau makan tidak sopan, gemblonteng rame. Karena sendok di Taiwan itu kalau yang sendok stainless itu beda sama sendok yang ada di Indonesia. Kalau sendok yang ada di Indonesia itu lebih ringan. Tapi kalau sendok yang ada di sini itu menurut saya itu antep Besti. Jadi kalau kegatik piring dikit aja sudah mengeluarkan bunyi kayak gitu. Makanya saya beli ini biar tidak dibully teman-teman. Ini kalian tahu harganya berapa? Ini satu gini tuh harganya 100 NT. Ya Allah, 50.000 rupiah. Jangan kakek rengkek patrai. Aduh. Wes lah, nggak apa-apa ya. Namanya juga bikin konten, juga harus modal loh yo. Mau seorang gelem modal. Wes gini aja. Oh ya teman-teman, setiap kali saya liburan terus bikin konten bareng sama Endel itu selalu ada aja yang berkomentar nggak enak dibaca. Yang ngomentarin cara berpakaian lah, make up lah dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Kita di sini itu liburannya cuma sebulan sekali. Setelah 1 bulan bekerja keras, terus kemudian kita libur. Namanya juga libur, ya pengennya kita kan selalu tampil cantik. Terus nanti kalau foto-foto itu biar kelihatan bagus, buat kenang-kenangan kalau sudah pulang ke Indonesia kayak gitu. Terus kalau ketemu temen-temennya itu ya pantas disawang, pantas dilihat kayak gitu. Kayak kalau di Indonesia seumpamanya kalau pas mau kondangan kayak gitu, atau pas mau reunian sama teman-temannya, atau pas ngumpul-ngumpul arisan kayak gitu kan kita juga dandan tuh yo, pakai lipstik, pakai bedak, pakai alisan dan lain sebagainya. Saya rasa itu hal yang sangat wajar dan tidak perlu dikomentari ya toh. Dan di sini kita ya seperti itu. Maksudnya kita di sini tuh ya kayak gitu. Kalau libur ya dandan macak cantik itu kayak sudah biasa. Kalau jangan dibandingkan sama saya ya, karena saya itu tidak godak macak. Ini saya itu dari kecil itu ya katakanlah mungkin saya ini sebenarnya laki-laki yang terlahir sebagai perempuan. Jadi saya itu wujudnya perempuan tapi polanya laki-laki. Tapi saya normal loh ya. Saya normal. Saya tegaskan lagi. Saya masih normal. Saya masih demen laki-laki ya. Saya tegaskan. Cuman memang pola saya yang modelnya kayak cowok. Dulu waktu kecil suka penean dan lain sebagainya. Wes nggak nyambung. Dilanjutkan tadi. Ya karena kita liburnya sebulan sekali itu, jadi ya wes pantas lah ya, normal-normal aja kalau seumpamanya pengen dandan cantik seperti itu. Dan yang perlu kalian ketahui, kebahagiaan orang itu beda-beda. Kalau saya ini kebahagiaannya madiang, jadi ya kalau saya itu makan enak itu saya sudah bahagia sekali. Sedangkan Endel kebahagiaannya itu terlihat cantik, dandan, pakai baju yang bagus kayak gitu. Dan kita tidak boleh mengganggu kebahagiaan orang lain kayak gitu. Kebahagiaan orang itu beda-beda, jadi kita tidak boleh julid tentang kehidupan pribadi selama itu masih di dalam batas wajar. Yang nggak wajar itu kalau seumpamanya saya libur ngajak Endel itu misal ke pasar atau kemana, ke mall kayak gitu, terus dia pakai bikini gitu, itu baru tidak wajar. Kalau kalian semuanya berkomentar julid itu bener. Tapi kalau masih pakaian-pakaian yang dipakai Endel itu ya masih normal aja. Terus dia itu juga penggemar Korea ya, penggemar Korea. Jadi dia itu pakaiannya memang kiblatnya itu niru-niru artis-artis Korea, K-pop gitu loh, kayak gitu. Kalau saya mah ya yang penting udah gitu aja.
Jadi beda orang itu memang beda teman-teman ya, jadi jangan dijulitin lah ya. Terus saya mau sedikit sepil ceritanya Endel ya. Jadi Endel sama saya itu sama-sama anak pertama, tulang punggung keluarga. Bedanya saya sama Endel itu, kalau saya itu keluarganya kecil, kalau Endel itu keluarganya besar. Dia punya adik 5. Jadi dia itu membiayai sekolah ke-5 adiknya. Kayak gitu teman-teman, dia itu anak pertama, selain membiayai orang tua juga harus membiayai sekolah adik-adiknya kayak gitu. Adiknya 5, bayang no. Dia itu di Taiwan lebih lama daripada saya. Saya berangkat ke Taiwan tahun 2016, sedangkan Endel tahun 2016. Endel pulang cuti tahun 2018 dan sampai sekarang belum pulang lagi. Saya pun demikian, saya cuti tahun 2019 dan kita belum pulang lagi sampai sekarang. Bayangkan kita berapa tahun di Taiwan? Dan kita di Taiwan itu bukan untuk senang-senang diri sendiri loh yo. Kita kerja di sini, kerja banting tulang itu untuk keluarga. Jadi kalau seumpamanya kita pas libur pengen nyenengin diri sendiri kan nggak ada salahnya ya teman-teman, kan nggak ada salahnya kayak kita sudah bekerja keras, jadi tulang punggung keluarga, membiayai keluarga. Kalau kita seumpamanya dalam 1 bulan 1 kali kita libur seneng-seneng, pengen pakai baju bagus, pengen dandan, pengen makan enak, kan ya nggak salah, asal kita tidak pernah lupa sama kewajiban kita yang di rumah. Kita membiayai adik-adik itu yuk ragatnya gak titik pasti, ya Allah, itu jutaan yang kita kirimkan setiap bulan untuk mereka dan kita tidak pernah eman ya, bukan mengungkit-ungkit, cuman ya kita ini di sini juga pengen nyenengin diri sendiri yo. Kita menghabiskan masa muda kita untuk bekerja keras, banting tulang untuk keluarga di saat teman-teman yang lain di Indonesia itu masih hahaha sekolah enak, ibaratnya kuliah mikir diri sendiri, mikir baju sendiri, pokoknya mikir diri sendiri. Kita itu kerja keras, mikir keluarga, mikir besok kayak sekolah piye jo sampai masa depannya seperti kita yang cuma jadi buruh kasar, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita libur sebulan sekali terus pengen nyenengin diri sendiri tuh ojo dijulitin ya, jangan dinyinyirin ya, karena kita itu cara Jawanya gimana ya, susah ngomongnya, pokoknya itu untuk membahagiakan kita lah setelah sebulan bekerja keras kayak gitulah ya. Jadi jangan dijulitin, jangan dinyinyirin. Terus juga Endel dulu waktu pertama di Taiwan itu dia kerjanya di Nantau. Kita juga sama-sama di Nantau. Dulu waktu saya pertama datang ke Taiwan juga kerjanya juga di Nantau. Cuman bedanya saya itu masih agak di kota. Yora kota-kota banget sih. Ya masih reduk mending daripada Endel. Endel itu dulu tinggalnya itu benar-benar di tengah hutan, teman-teman. Jadi dari rumahnya dia ke pemukiman terdekat itu jauh banget, harus naik motor. Jadi kalau malam itu wes reneng, tidak punya tetangga. Jadi dia ada di tengah perkebunan pinang kayak gitu. Terus dia juga setiap kalau musim panas itu kerjaannya mencari rebung. Silahkan tengok video-video yang lama saya dulu, pernah saya bikin video tentang Endel itu cari rebung di hutan kayak gitu, rebung liar. Jadi bambu-bambu itu belasaan terus paperingan gitu buat cari rebung. Rebungnya itu ya selain buat makanan juga, maksudnya dimakan langsung gitu, juga disimpan buat kayak bumbu, dibikin asinan kayak gitu, dibikin asinan seperti itu. Bayangno kerjane seperti itu. Jadi kalau seumpamanya libur pengen macak cantik, pengen kelihatan bagus gitu dan cakep gitu, ya jangan disalahkan, soalnya kerjane seperti itu. Terus dia kerja di majikan yang sekarang ini juga belum lama, masih kurang lebih sekitar 2 tahunan. Kalau di majikan yang dulu itu 6 tahun, dia kerja di tengah gunung kayak gitu, di tengah alas, di tengah perkebunan pinang, mau kemana-mana susah. Wes pokoknya susah banget lah uripe dulu di majikan yang dulu, cuman majikannya memang baik, makanya dia mau nambah kontrak. Terus kemudian mbahnya yang dijaga itu sudah meninggoy, makanya dia pindah ke majikan yang sekarang. Majikan yang sekarang juga alhamdulillah baik, tapi dia tinggal di kota sekarang. Nggak seperti dulu kalau tinggal di desa. Jadi kita itu kurang lebih ya nasibnya sama-sama anak pertama, sama-sama tulang punggung keluarga.
sama-sama menghabiskan masa mudanya di perantauan, wis ndak ngerti awan, ndak ngerti bengi, ngertine kerja keras gitulah, banting tulang menghidupi orang-orang yang ada di rumah yang menjadi tanggungan kita berdua. Jadi kalau mamanya kita liburan, kita seneng-seneng kayak gitu, jangan dijulitin ya. Itu memang kebahagiaan kita yang kita lakukan cuma sebulan sekali. Dan percayalah, kita tidak menghabiskan banyak uang untuk itu. Kalaupun kita kemarin kelihatannya makan-makan enak, itu ya iya ya, itu memang sudah jatah jajan kita untuk sebulan setelah kirim pulang ke Indonesia kayak gitu. Ya setiap bulan kita menyisihkan untuk diri sendiri, untuk kebutuhan diri sendiri. Kan di sini nggak mungkin tuh kita nggak beli apa-apa. Yo ibaratnya jampel-jampel atau sampo, sabun itu ya nggak mungkin tuh semuanya dicukupi majikan, ya pasti beli sendiri. Makanya kita menyisihkan uang itu kayak gitu untuk libur ya, untuk makan-makan. Entah kita jajan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang kita kirimkan pulang ke Indonesia. Jadi jangan dinyinyirin, jangan dijulitin ya teman-teman. Wes kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, saya lupa, saya mau mengatakan kenapa saya sering menyebut bestie onlineku itu dengan sebutan bestiem. Bestie itu artinya sahabat atau yang teman yang deket kayak gitu kan ya. Terus kenapa harus diakhiri yem? Waktu saya kecil dulu itu saya itu kan suka ngowoh itu mulutnya tidak bisa menutup gitu ya, bisa menutup cuman kebiasaannya ngowoh gitu. Nah setiap kali ngowoh itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya melongo gitu loh, kayak gini. Jadi mulutnya itu nggak bisa, nggak mau mingkem gitu. Itu selalu dibilang mingkem bayem. Kenapa mingkem bayem? Mingkem sama bayem itu diakhiri huruf M. Dan ketika kita mengucapkan huruf M itu mulut kita terkatup. Mingkem bayem. Mingkem itu tutup mulut ya. Mingkem, bayem, bestiem. Semuanya diakhiri dengan huruf M. Artinya saya itu mengajak saya dan teman-teman bestie onlineku dimanapun berada untuk tidak mudah menghakimi orang lain dengan secuil yang kita lihat atau secuil yang kita dengar. Kita harus bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Terkadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan mata dan kepala kita sendiri itu belum tentu benar. Apalagi kalau masih jarene yang kita lihat kadang-kadang potongan video di sosial media itu belum tentu benar. Jadi jangan mudah terprovokasi kemudian menghakimi. Kayak kasusnya yang viral di TikTok kemarin tentang mbak-mbak yang membakar undangan, katanya yang ada di undangan pas prewed dia, kenapa yang ada di pelaminan kok orang lain. Nah, awalnya netizen itu menghujat calon pengantin pria, tapi setelah tahu kenyataannya ternyata yang membatalkan pernikahan adalah pihak perempuan, akhirnya berbalik. Masih ingat kan kasusnya emas siapa itu, Rian sama siapa itu? Itu salah satu contohnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Jadi mulut kita, jari kita itu biasakan jangan langsung menghujat, mingkem dulu. Mingkem baik. Cari tahu kebenarannya. Kalau kita tidak cukup tahu kebenarannya, lebih baik diam. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Semoga bestiem online dan saya semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Maafkan kalau saya cerita selalu bertele-tele karena saya bukan storyteller yang baik. Itu beneknya mbah saya sudah engkak-engkik. Ya sudah, videonya cukup sampai di sini dulu ya kali ini. Terima kasih sudah menemani saya belanja dan bercerita hari ini. Doa saya kepada bestiem masih sama seperti kemarin. Semoga bestiem onlineku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.